Trampoline me! Oke, barusan kalian nonton video kan? Video mengenai cuplikan salah satu film animasi yang terkenal banget, yaitu The Incredibles. Ya, film ini menceritakan tentang keluarga hero gitu kan. Dari bapaknya, mamanya, anaknya, semua itu adalah hero yang punya kekuatan super. Nah, tadi itu di cuplikan itu tuh Sir hanya kasih salah satu contoh dari keluarga hero itu, yaitu si emaknya yang bernama Elastigirl. Kenapa sih dia disebut dengan Elastigirl atau si perempuan elastis? Karena dia bisa berubah bentuk ya, tubuhnya elastis gitu. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas. Oleh karena itu kita akan belajar nih berkaitan dengan cuplikan tadi mengenai elastisitas, harga, permintaan, dan juga penawaran. Oke, kalau kemarin kan kita udah belajar mengenai hukum permintaan, penawaran, fungsinya seperti apa, penghitungannya seperti apa. Nah, sekarang kita mau lanjutin nih materi kita. Jadi kalian harus ingat-ingat konsep dari permintaan dan penawaran dan sampai ke konsep di elastisitas ini. Oke, jadi Sir, elastisitas itu apa? Elastisitas itu adalah sebuah kepekaan barang terhadap perubahan dari harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalkan harganya itu naik atau turun, kira-kira jumlah yang diminta itu banyak atau sedikit gitu. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas. Jadi apakah barang ini sangat peka terhadap perubahan harga atau nggak ada peka-pekanya gitu. Kayak si doi. Nah, contohnya nggak gitu ya. Jadi kepekaan ini artinya kalau misalkan harganya itu berubah, naik atau turun, jumlah permintaan atau penawarannya itu bakal berubah juga nggak terhadap barang tersebut. Nah, kita akan belajar elastisitas ini. Oke, baiklah, langsung aja ke materinya. Saya akan bawakan di dalam PowerPoint. Kalian perhatikan ya. Nanti kalau kalian misalkan nggak perhatikan atau lupa-lupa gitu, kalian boleh ulang-ulang lagi videonya supaya konsepnya itu masuk ke otak dan pemikiran kalian gitu ya. Oke deh, langsung aja yuk. Saya akan lanjutkan di PPT-nya. Sampai jumpa. Oke guys, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kan kalian udah nonton gitu, si Elastigirls ini. Kita membayangkan elastisitas itu ya seperti itu. Adanya perubahan harga dari suatu barang dan jasa. Nah, kepekaan itulah yang disebutkan sebagai elastisitas ya. Oke, kita lanjutkan. Dari materi elastisitas ini mengenai apa tadi Sir sampaikan? Elastisitas harga ya. Jadi di sini kita akan bahas nih elastisitas harga, permintaan, dan juga penawaran. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh, dalam elastisitas ini kita ada penghitungannya, namanya itu koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas ini untuk menghitung nilai elastisitas dari perubahan harga barang dan jasa. Hal ini nih berguna banget agar kita tahu koefisien elastisitas sebuah harga itu berapa sih, ini bisa disebutkan dan dijenis-jeniskan bagaimana. Nah, itu ada hitungannya menggunakan rumus ini ya. Rumusnya itu E sama dengan persen delta Q per persen delta P, atau lebih mudahnya itu elastisitas atau E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Yang ada segitiganya itu disebut delta ya. Oke. Nah, untuk pengertiannya apa aja sih? Oke, delta Q itu adalah perubahan jumlah permintaan. Ini perubahan dari kuantitasnya. Seberapa banyak barang yang diminta itu berubahnya seberapa banyak gitu. Nah, itu tuh delta Q ini adalah Q2 dikurang Q1 ya. Jadi itu perubahan harga yang setelah ada perubahan itu berapa harganya dikurang dengan harga yang sebelum ada perubahan. Begitu pula dengan yang delta P ya, yakni perubahan harganya. Oh salah, yang tadi itu perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Kalau yang P ini adalah harganya ya. Oke. Nah, kalau yang P dan Q kalian pasti udah tahu adalah
Kalau P itu harga, kalau Q itu adalah jumlah permintaan atau penawarannya. Dan untuk elastisitasnya itu dilambangkan dengan E. Oke, sampai di sini paham ya untuk yang konsep koefisien elastisitas ini. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi elastisitas itu nggak cuma ada satu jenis gitu kan, tadi sudah disebutkan. Kalau misalkan untuk mengetahui ini elastis atau enggak, itu tuh ada perhitungannya, yaitu koefisien elastisitas. Dan elastisitas juga dibagi dengan beberapa jenis. Yang pertama kita mau belajar, yakni permintaan atau penawaran yang bersifat elastis. Barang dan jasa disebut elastis itu ketika nilai elastisitasnya itu lebih dari satu. Begitu ya, misal 1,2 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari nilai 1 gitu. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah barang ini bersifat elastis ketika perubahan harga itu diikuti dengan jumlah permintaan atau penawaran yang besar gitu. Jadi sama-sama ada perubahan antara harga dan juga jumlah permintaannya itu besar juga. Jadi gampang berubah gitu ya, harga dan jumlah permintaannya itu. Nah, simbolnya itu dapat dilihat dari grafik atau kurva permintaan dan penawaran yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Di sini kelihatan tuh. Jadi harga yang pertama itu yang ada di sebelah kirinya, dan harga yang kedua itu ada yang sorry ya. Kalau jumlahnya itu ada di sebelah kirinya, jumlah setelah perubahan itu ada di sebelah kanannya. Kan ini Q ya. Dan harganya itu dari yang rendah ke yang tinggi perubahannya. Jadi ada perubahan harga di situ. Contohnya apa, Sir? Contoh barangnya itu adalah makanan ringan dan juga pakaian dan barang-barang lain yang mudah banget kayak ada perubahan harga dan jumlah penawaran atau permintaannya itu juga gampang berubah gitu. Ketika harganya berubah, misalkan harga snack itu awalnya 5.000, setelah ada diskon jadi diskon 50% jadi 2.500, itu permintaannya banyak gitu. Penawarannya juga akan berpengaruh, semakin banyak atau semakin dikit kayak gitu ya. Jadi itulah barang yang disebut dengan barang yang elastis. Oke, jenis yang kedua yakni permintaan penawaran bersifat inelastis, yaitu jika nilai elastisnya itu kurang dari satu. Kalau yang tadi lebih dari satu itu elastis, dan ini sebaliknya, kurang dari satu berarti inelastis ya, atau nggak elastis lah gitu, atau nggak gampang berubah lah dari harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta. Ini artinya presentasi perubahan harga itu kurang berpengaruh terhadap jumlah permintaan atau penawarannya. Jadi mau harganya itu berubah, kayaknya nggak ada perubahan jumlah permintaannya, tetap aja gitu, tetap aja konstan walaupun ada perubahan itu dikit-dikit. Jadi nggak berpengaruh banget lah gitu ya. Nah, ini grafiknya nih contohnya. Jadi kalau misalkan ada perubahan harga yang tinggi, ya Q-nya itu nggak berubah-berubah. Sorry, kalau misalkan P-nya itu harganya tinggi atau semakin rendah gitu, jumlah kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan itu ya tetap nggak jauh dari harga sebelumnya sih gitu. Jadi nggak begitu berpengaruh perubahan harga itu. Nah, contohnya apa, Sir? Contohnya itu adalah beras. Beras kenapa dia itu bersifat inelastis? Karena mau harganya itu misal dari 8.000 jadi 9.000, ya pasti setiap orang itu membutuhkannya gitu. Jadi semua itu pasti beli kan, walaupun jumlah yang dibeli itu mungkin ya relatif sedikit, harganya naik gitu. Tapi kan nggak dikit-dikit amat dan pasti dibeli juga gitu. Ini kan salah satu bahan pokok untuk orang Indonesia sebagai bahan pangan gitu ya. Jadi tetap aja nggak ada pengaruhnya terhadap, bukan nggak ada pengaruhnya, kurang ada berpengaruh terhadap jumlah yang diminta atau yang ditawarkan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah permintaan atau penawaran yang bersifat uniter atau elastisitas, nilai elastisitasnya ini sama dengan satu. Nah, artinya apa? Perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah permintaan dan penawarannya. Jadi kalau misalkan harganya itu jadi 8.000 dan awalnya itu 8.000 ya, terus berubah jadi 10.000. Terus jumlahnya permintaan itu awalnya 50 jadi 100. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu ada seimbang gitu loh antara permintaan dan juga penawaran. Permintaan harganya dan juga jumlahnya gitu. Nah, ini kalau dilihat kan dia kayak
berbanding lurus dan juga berbanding terbaliknya itu rata gitu loh, nggak ada yang lebih banyak nilainya tapi sama-sama gitu. Contoh barangnya apa sih? Contohnya itu barang-barang elektronik gitu. Jadi mau harganya itu naik atau turun, ya itu akan diikuti dengan jumlah penawarannya atau permintaannya juga gitu. Jadi kalau misalkan semakin naik di permintaannya, kalau misalkan harganya barang elektronik itu misalkan mesin cuci naik gitu, ya jumlahnya mungkin akan sedikit gitu, dan berbanding lurus terus gitulah, gitu ya. Oke, yang keempat ini adalah permintaan penawaran yang bersifat elastis sempurna. Jadi kan kalau tadi kita belajar ada yang elastis. Elastis itu ketika E-nya itu lebih dari satu. Kalau yang ini elastis yang sempurna, artinya perfect gitu ya. Dan ini disimbolkan sebagai elastis yang tak terhingga biasanya, karena nilainya itu sampai bukan nggak bisa dihitung, tapi nggak terdefinisikan lah mungkin ya. Makanya disimbolkan dengan tak terhingga. E sama dengan tak hingga. Tuh. Artinya perubahan harga ini tidak dipengaruhi sama sekali dengan naik turunnya jumlah permintaan atau penawaran. Nah, dilihat grafiknya, nih, kita lihat kalau misalkan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu semakin tinggi, harganya itu tetap gitu, konstan, dia nggak bakal berubah harganya. Nah, contohnya ini apa sih, Sir? Contohnya adalah bumbu-bumbu dapur. Nah, ini kan kita jarang banget kan lihat kayak garam gitu, harganya mungkin naik atau turun, kayaknya konstan aja gitu ya, segitu aja gitu, dan mau jumlah yang ditawarkan atau yang diminta itu banyak, ya tetap aja harganya segitu, nggak berubah gitu contohnya. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir adalah permintaan atau penawaran yang bersifat inelastis sempurna. Kalau yang tadi elastis yang sempurna, yang nilainya itu tak hingga. Kalau yang ini inelastis sempurna, yang nggak elastis tapi sempurna. Itu E-nya adalah nilainya 0 ya. Artinya apa? Penawaran atau permintaan itu bersifat inelastis sempurna, maksudnya jika perubahan harga itu tidak mengalami jumlah produk yang diminta gitu. Jadi mau harganya tinggi atau harganya rendah, ya udah jumlahnya itu tetap aja, nggak ada jumlah yang ditawarkan atau yang diminta, tetap aja gitu. Nah, ini kita lihat tuh. Kalau misalkan price-nya itu semakin tinggi, P-nya itu tinggi, naik terus. Tapi kuantitinya ya segitu aja gitu, nggak ada perubahan gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya lah, mau harganya naik atau turun ya kuantitinya terus segitu. Contohnya apa, Sir? Contohnya adalah obat-obatan. Kenapa tidak ada perubahan jumlah permintaan atau penawaran yang signifikan? Karena kan memang ya obat itu adalah bukan suatu hal yang setiap orang beli kan, jadi nggak gampang berubah gitu ya. Udah hanya dibutuhkan saat-saat tertentu aja gitu. Jadi kalau orang sakit, kalau harga obatnya emang misalkan 20.000, tiba-tiba naik bulan depan 30.000, apakah dia nggak mau beli? Tetap beli kan. Jadi ya harganya nggak berpengaruh lah terhadap jumlah permintaan ataupun penawarannya. Begitu deh. Jadi 5 jenis elastisitas ini harus kalian ingat-ingat ya. Yang mana aja nanti tanyain di kelas, kalian udah ingat atau enggak. Gitu deh. Jadi segini aja untuk materi prolog elastisitas ini. Kita akan lanjutkan di sesi sinkronus dengan penghitungan koefisien elastisitas. Kalau belum paham, bisa diulang terus video ini supaya semakin paham. Thank you all, bye and see you, God bless you.